Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa mufidina lahum. Dan para rasul menjelaskan kepada manusia, dan para rasul menjelaskan kepada manusia, dan para rasul menjelaskan kepada manusia ma yablughuna bihi darajatal ulya, perkara yang dapat mengantarkan mereka kepada derajat yang tinggi. Perkara yang dapat mengantarkan mereka kepada derajat yang tinggi. Perkara yang dapat mengantarkan mereka kepada derajat yang tinggi. Di sini kita masih ngebahas tentang di antara fungsi para rasul yang diutus oleh Allah. Sudah kita bahas para rasul ini diutus oleh Allah rahmatan minhu wa fadla, sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita ini dengan diutuskannya para rasul. Itulah cara Allah menyayangi manusia. Jadi manusia itu ketika kita sayang kepada manusia, maka arahkanlah mereka kepada suatu kemuliaan. Beda dengan kita kasihan sama binatang, kasihan sama hewan, kasihan sama ikan. Cukup kita kasih makan, cukup kita kasih minum, cukup fisiknya saja kita perhatikan. Ya. Tapi kalau kasihan sama manusia, sayang kepada manusia, tidak hanya memperhatikan fisik, akan tetapi rohaninya juga perlu diperhatikan. Awas, ini ada ini, jijik. Jadi rohaninya juga perlu diperhatikan. Sayang sama anak, tidak hanya dikasih makan, tidak hanya dikasih minum, tidak hanya kebutuhan badannya saja, tapi juga rohaninya, iman Islamnya dibangun. Itulah makanya gak kebayang kalau Allah tidak mengutus seorang rasul. Entah kayak apa kita sebagai manusia. Kita mengenal kebaikan dan keburukan, tentu itu semua sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mubasyirin lil muhsinin bis shawab, Rasul itu menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik dengan adanya pahala. Kemudian wa mungzirina lil musii bil iqab, Rasul juga menyampaikan peringatan, ya, yaitu tugas Rasul menyampaikan peringatan kepada para pelaku keburukan dengan adanya siksa. Kemudian mubayyinina linnasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid dini wad dunya. Kemudian para rasul juga menjelaskan kepada manusia sesuatu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan agama dan dunia. Jadi tugas seorang rasul ini tidak hanya mengurusi urusan agama, tapi juga urusan dunia. Bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara memimpin rumah tangga, bagaimana cara berekonomi, bagaimana cara berbudaya. Itu semua sudah selesai disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengurusi dunia, agama, tapi juga urusan dunia. Ya.
Rasul juga menceritakan tips menjaga kesehatan, bagaimana agar rezeki lancar. Banyak hadis-hadis Rasul yang menceritakan itu semua. Kemudian wa mufidina lahum ma yablughuna bihid darajatal ulya. Para rasul pun menjelaskan kepada manusia suatu perkara yang dapat mengantarkan manusia kepada derajat yang tinggi. Keluhuran akhlak, kemuliaan. Bagaimana Rasul menjelaskan agar kita memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perkara-perkara yang Allah sukai, yang Allah cintai, sehingga dengan perkara itu Allah mengantarkan si pelakunya menuju kepada derajat yang tinggi. Di antaranya menuntut ilmu, ya. Kemudian berakhlak mulia dan lain sebagainya. Banyak sekali, Pak. Jadi Rasul ini memberikan jalan. Sebab begini, manusia kebagi dua, ada bahkan kebagi tiga. Ya, ada manusia yang mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling akurat selain Rasulullah adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang umat Nabi kita sekaligus sahabat Nabi kita yang memiliki derajat tertinggi di antara umat-umatnya. Ini atas bimbingan Nabi kita. Nabi kita membimbing umatnya, diantaranya sahabat Abu Bakar. Kenapa sahabat Abu Bakar itu menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi? Karena bimbingan Rasul. Dan bimbingan Rasul dijalankan oleh beliau. Dijalankan oleh beliau dengan secara maksimal, Pak. Ya, makanya sampailah sahabat Abu Bakar kepada derajat yang tinggi. Sebetulnya kita juga tahu, cuman kadang-kadang ada yang nurut, ada yang enggak. Ya. Makanya di antara sekian sahabat, bahkan ada satu riwayat 124.000 sahabat yang paling maksimal mengikuti arahan dan bimbingan Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Paling maksimal, Pak. Makanya beliau disebut sahabat termulia di antara sekian sahabat karena kemaksimalan beliau di dalam menjalankan, mengikuti arahan Nabi. Jadilah beliau derajatnya mulia luar biasa. Ya. Itulah, Pak, ya. Tanpa Rasul beliau tentu tidak ada apa-apanya. Sahabat Abu Bakar tidak ada apa-apanya. Dan Nabi tidak hanya menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, tapi juga kepada seluruh umatnya. Cuman ya kelasnya beda-beda. Kadang kita sudah tahu tapi nggak dilaksanain. Ya, obat tinggal obat, Pak. Dokter udah ngasih tahu pengen sembuh obatnya ini dan ini. Kemudian jangan ini, jangan ini. Kata siapa, Pak? Kata dokter. Nurut kita sama dokter, insya Allah sembuh. Nggak nurut kita sama dokter, obat tinggal obat. Nasihat tinggal nasihat, konsultasi tinggal konsultasi. Sama, Pak. Kurang apa Rasul itu membimbing umatnya agar menjadi manusia yang memiliki derajat yang tinggi? Sudah maksimal. Tinggal kita sebagai umatnya seberapa jauh kita menerima bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sekarang ini, Pak, ketika kita menilai suatu agama dilihat dari umatnya. Nah, umat yang termulia adalah umat Islam. Dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Dari akhlaknya, dari keluhuran akhlaknya, ya. Makanya, Pak, kita ini sudah pakai label Islam. Kita membawa Islam kemana-mana pun, Islam ada dalam diri kita. Ketika kita berlaku buruk, sebetulnya bukan kita doang yang kena, tapi juga umat Islam. Jangan heran kalau Islam sekarang di berbagai negara kadang-kadang jadi cemoohan. Ngelihat perilaku
umatnya sudah semakin jauh dari bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang bilang Islam itu agama radikal, Islam itu agama yang keras, Islam itu agama yang kasar. Salah sekali itu sebetulnya. Ya, Rasul tidak pernah membimbing itu. Namun itulah resiko daripada ketika umat sudah tidak lagi mengikuti Rasul. Yang imbas agama, Pak. Apalagi kita sambil bawa-bawa simbol agama, ya. Makanya Pak, manfaat pakai peci, manfaat pakai sorban, pakai imamah bahkan, itu manfaatnya apa? Paling enggak ada rem, Pak. Coba Bapak nih, pakai sorban, pakai imamah. Jalanlah ke tempat rame, ada perempuan pakai rok pendek. Berani nggak Bapak nyolek? Berani nggak Bapak nyolek, Pak? Mandang kemana? Sorban. Aduh, ya. Pengen nyolek mah, tapi sorban. Itu manfaatnya, Pak. Kita berpakaian Islam itu bukan karena apa-apa, biar ada rem. Coba kalau kita pakaiannya biasa. Jangankan nyolek, Pak. Ya. Nyeruduk juga itulah, Pak. Pentingnya kita membawa Islam, minimal dari pakaian lah. Minimal dari pakaian. Kita pakai peci, pakai sarung, jelas kita akan menjaga, Pak. Akan menjaga karena kita sadar kita sedang membawa simbol keislaman kita, sedang menampakkan. Dari jauh orang bakal tahu nih orang Islam. Perilaku kita sangat disorot. Itulah, Pak ya. Makanya yang salah sekarang ini, banyak orang berpakaian Islam tapi sudah tidak menghargai. Ya. Pakaian Islami, pakaian ulama dipakai untuk pemburu hantu, ya kan? Dipakai untuk perdukunan. Ya kan, itu kan mencoreng nama baik Islam. Mending dukun bener, dukun cabul, pakai sorban, pakai peci. Itulah, Pak, ya. Padahal Nabi kita sudah berjuang dengan keras agar umat ini sampai kepada derajat yang tinggi. Makin kesini umatnya bahasa kasar makin bandel. Ya, makin bandel, Pak. Wa ayyadahum bi ayatin zahiratin. Wa ayyadahum bi ayatin zahiratin. Dan Allah memperkuat para rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Dan Allah memperkuat para rasul dengan bukti-bukti yang nyata. Wa mu'jizatin bahiratin, dan mu'jizat yang gemilang. Dan mu'jizat yang gemilang. Ya. Diutusnya Rasul oleh Allah itu tidak hanya diutus, tapi bawa KTS, KTR, kartu tanda Rasul, bukan kartu tanda Rasul kayak KTP. Ya. Banyak wa ayyadahum bi ayatin zahirah. Allah menguatkan para rasul agar identitasnya tidak diragukan oleh manusia. Dikuatkanlah dengan ayatin zahiratin, bukti-bukti yang nyata kalau artinya orang tersebut adalah seorang rasul. Dari segi fisik sudah ada tanda-tanda kerasulan, Pak. Nabi kita diceritakanlah dalam berbagai riwayat ya, ketampanannya. Makanya nggak ada rasul jelek, Pak. Males kita lihatnya, Pak. Rasul itu rata-rata bersih, ganteng, ya, mancung, itu Rasul, Pak. Makanya kalau ada orang ngaku Rasul, coba lihat mukanya, cungkring, pesek, hitam, udah. Nggak ada Rasul jelek, Pak. Rasul itu rata-rata tampan, ganteng, dari fisik menarik dilihat. Bahkan ada tanda-tanda kenabian seperti telur burung dara. Ya, kalau rasul-rasul yang lain dalam kitab Madarijus Su'ud diceritakan
tanda kenabian itu ada di telapak tangan sebelah kanan. Tapi bagi Nabi pribadi itu beda sendiri. Ya. Justru tanda kerasulannya berada di punggung antara kedua bahu Nabi. Itu ada keistimewaan Nabi kita, Pak. Ya. Kemudian Rasul itu ketika buang hajat itu hilang, Pak. Ya. Jadi nggak ada ceritanya Rasul habis buang hajat nyiram, disiram, tapi hilang, kebuka bumi itu langsung hilang, tidak ada. Ya, makanya kalau habis buang hajat masih nyiram kotoran itu bukan Rasul. Jadi Rasul tuh nggak butuh air, Pak, untuk nyiram. Ya, ya, tanda-tanda tuh Rasul waktu masih kecilnya dipayungi awan, itu kan tanda, artinya beda sendiri, Pak. Kalau Rasul nggak ada bedanya dengan yang lain, atau mana bukti kerasulan? Secara fisik, secara postur tubuh, secara perilaku akan sangat berbeda dengan mereka yang bukan Rasul. Jauh 180 derajat bedanya, Pak. Bahkan andaikan nggak ngaku beliau seorang Rasul, akan ketahuan sebetulnya. Ya, kemudian wa mu'jizatin bahiratin, dan akan diperkuat oleh mukjizat yang gemilang. Di antara cara Allah menguatkan identitas seorang Rasul adalah dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian juga diperkuat oleh mukjizat. Mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam diri Rasul. Itu namanya mukjizat. Ya, seperti Rasul pernah membelah bulan, Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, ya. Nah, ini perbedaan antara mukjizat dengan sihir, ya, nanti di depan ada, Pak, ya. Tapi sedikit saya singgung. Ya, kitab ini cukup lengkap, Pak. Nanti di depan dibahas perbedaan sihir dengan mukjizat, perbedaan sihir dengan karomah, perbedaan karomah dengan mukjizat. Ya, nanti di depan, ya. Sedikit saya singgung, jadi mukjizat itu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasul, itu artinya dari Allah. Nggak ada Rasul latihan biar dapat mukjizat. Kayak kita kan beda. Kita ingin kebal badan, nggak mempan ditembak. Pasti kan latihan secara fisik. Ada wiridan-wiridannya, ada bacaan-bacaannya, ada ritual-ritualnya. Agar kita bisa misalkan membelah bata menjadi apa? 2, 7 sampai 8 lapis bata. Latihan nggak? Itu bukan mukjizat. Ya, batu yang besar, besi yang berat diangkat, itu latihan. Rasul nggak ada latihan begitu-begitu. Ya, enggak, Rasul mah asli spontanitas, terjadi secara spontanitas dari Allah Subhanahu wa taala ketika sang Rasul itu membutuhkannya. Dan Rasul itu sendiri nggak tahu kalau itu akan terjadi. Makanya dikisahkan dalam satu tafsir, ketika ular Nabi Musa berubah menjadi ular, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, Nabi Musa sendiri kaget. Nggak nyangka itu tongkat berubah jadi ular. Ya, terlihatlah oleh para tukang sihir wajah Nabi Musa. Disinilah yang menyebabkan tukang sihir Fir'aun semuanya beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka tukang sihir, tahu ini bukan sihir. Sebab kenapa? Yang ngelempar tongkatnya sendiri ketakutan. Ya, artinya sempat pucat, kaget kok tongkat. Yang jelas kata Allah, "Hai Musa, alki asok, lemparkan itu tongkatmu." Itu aja tugas Nabi Musa. Kata Allah, lemparin tongkat. Nggak tahu urusan apa yang terjadi, pokoknya tongkat dilemparin, berubah jadi ular. Nabi Musa sendiri nggak nyangka. Itu namanya mukjizat, Pak. Terjadi secara spontanitas, bahkan si Rasul itu sendiri nggak tahu itu akan terjadi seperti itu. Masya Allah, ya. Banyaklah terjadi. Kemudian Nabi kita kalau kita ceritain mukjizatnya, Pak, ya, luar biasa. Ya, makanan yang sedikit cukup untuk
sekian ratus orang. Air yang sedikit bisa jadi banyak. Bahkan jari jemari Nabi keluar air, ya, memancar di antara sela-sela jari jemari Nabi, Pak. Dan inilah kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, air termulia sealam dunia adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air tersebut sudah tidak ada, ya. Makanya apa yang tersentuh oleh seorang Rasul itu akan berbeda. Akan berbeda, Pak. Makanya dulu ketika Jazirah Arab masih dipegang oleh kaum Sunni, ya, oleh Turki Utsmani, itu semua peninggalan Rasul terjaga dengan baik. Situs-situs Islam itu terjaga dengan baik. Sumur bekas mandi Rasul, kemudian rumah tempat kelahiran Rasul, rumah Siti Khadijah, makam-makam para sahabat, ya kan. Kemudian daerah-daerah tertentu yang Rasul itu pernah melakukan sesuatu kejadian. Ini terjaga dengan rapih. Ya, tujuannya apa? Agar umat terus bisa mengenang Rasulnya. Nah, setelah Turki Utsmani runtuh, kemudian diteruskanlah oleh keluarga Saudi, ya, Wahabi. Akhirnya banyak sekali, bukan banyak, hampir, ya, tinggal sedikit sekali situs-situs Islam yang tersisa. Peninggalan Rasul itu hampir tidak ada sekarang. Ya, itulah. Jadi betapa pentingnya sebetulnya ini menambah pelajaran dan juga menambah keimanan sebetulnya. Jadi bukti, sampai sekarang pun kita butuh bukti sebetulnya. Apalagi orang zaman sekarang, makin kesini iman makin lemah, harus butuh bukti sebetulnya. Dan bukti-bukti itu sekarang sudah banyak yang dihilangkan, sangat disayangkan sekali, Pak. Padahal kalau dirawat dengan baik, di samping juga sebagai situs Islam, juga menambah pengetahuan sejarah. Ketika kita umroh haji itu, makanya dulu waktu masih pemerintahan Turki Utsmani berkuasa, ketika umroh dan haji, apapun yang terjadi di masa Rasul masih bisa dilihat dengan jelas. Ya, artinya puas. Sejarah Rasul tuh lengkap, bahkan ngelihat langsung. Ya, tapi sekarang banyak hanya tinggal kenangan. Ya, bahkan hampir-hampir makam Rasul hampir-hampir mau dibongkar itu. Ya. Kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah. Tapi kata sebagian ulama ada bagusnya juga sih, Pak. Memang kalau andaikan pemerintahan Arab kayak Indonesia, mungkin itu bau, ya kan. Tukang kocrek banyak banget kali itu kan. Kotak-kotak amal gitu. Ya. Emang ada bagusnya juga, ya. Jadi rapih lah gitu. Emang ada hikmahnya kadang-kadang, ya. Nggak kebayang kalau misalkan masih kayak dulu. Macetnya udah kayak apa kali. Ya, macetnya udah kayak apa? Sebab kalau kita ke Mekah ingin berkunjung ke tempat-tempat peninggalan Rasul atau hampir semua, andaikan itu misalkan nggak dihilangkan, waduh, mungkin haji itu harus 5 bulan baru beres kali ya. Sebab betapa banyaknya yang ingin kita kunjungi. Bahkan mungkin saya kan kalau baca kan di Riyadul Badiah, Pak, tata cara ziarah ke makam Rasul dengan sekarang dipraktekkan di Arab sangat jauh sekali. Sunnah ziarah ke makam Rasul itu sudah tidak diamalkan. Tapi memang ada baiknya, antri nggak kelamaan. Ya, kalau dulu mungkin orang masih puluhan, di zaman Syekh Nawawi mungkin masih ratusan lah yang ibadah haji. Sehingga andaikan menerapkan sunnah ziarah itu orang tidak terlalu. Kalau sekarang jutaan ziarah ingin mengamalkan sunnah yang diajarkan dalam kitab Riyadul Badiah. Suatu orang antri bisa 2 hari 3 hari. Itulah ya.
Itu pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya sajalah. Ya, hikmahnya ya. Itu aja yang cuman lewat doang bisa 2 jam 3 jam kita nungguin, Pak. Antri ingin ke makam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang kena corona ditutup makam Rasul, Mekah Madinah ditutup ya. Mudah-mudahan ini Ron ya. Buru pulang dah loh, ya kan. Gara-gara corona haji jadi terbenggelai, ya Allah ya. Awaluhum Adamu, Rasul yang pertama Adam adalah Nabi Adam. Awaluhum Adamu, Rasul yang pertama adalah Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ini Rasul yang pertama, Pak. Ya. Wa akhiruhum, dan akhir para Rasul. Wa akhiruhum, dan akhir para Rasul. Nabiyuna Pak, bukan Nabiyina ya. Salah itu. Harokatnya salah. Nabiyuna Muhammadun alaihimus salatu wassalam, adalah Nabi kita Muhammad alaihimus salatu wassalam. Adalah Nabi kita Muhammad alaihimus salatu wassalam. Ya, wa akhiruhum nabiyuna. Itulah ya. Jadi awal seorang rasul yang pertama adalah Nabi Adam. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada lagi Rasul, Pak. Sehebat apapun beribadah nggak akan jadi Rasul. Nggak akan, Pak. Jadi kita udah jangan ragu lagi untuk menolak dan untuk memberangus Rasul-Rasul palsu. Nggak, sebab nggak akan ada lagi Rasul. Kecuali nanti ada Nabi Isa. Nabi Isa bukan Rasul setelah Nabi. Justru Nabi Isa itu Rasul sebelum Nabi kita, hanya saja diangkat ke langit. Kemudian nanti di akhir zaman akan turun kembali. Ya. Jadi itulah Pak, kita nggak usah ragu lagi dimanapun. Bahkan dia andaikan pinternya luar biasa, jagonya luar biasa, bahkan bisa merubah daun menjadi duit, pasir menjadi emas, yang tua bisa menjadi muda, rambut putih bisa jadi hitam, gigi ompong bisa jadi ya. Tetap ngaku Rasul, jangan percaya. Ada orang sakit cukup diusap sembuh. Ada orang pingsan ditiup langsung sadar. Ngaku Rasul, jangan percaya. Bukan Rasul, dukun, sihir. Ya, sebab nanti juga Dajjal itu ngaku Allah, Pak. Dajjal itu ngaku Tuhan. Makanya hati-hati, Pak, ya. Kita ada orang sakti mandraguna ngaku Rasul, kita nggak percaya. Nah sekarang nih ngaku Rasul nggak ada yang sakti, Pak. Bisa-bisanya ngaku Rasul. Ya. Mending itu ngaku Rasul, misalkan ada keahlian apa gitu ya. Apa bisa jalan di air, apa bisa ngegandain duit kayak siapa tuh ya. Atau ini mah biasa-biasa aja ngaku Rasul. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Gara-garanya zikir, belajar, nggak punya guru. Rata-rata, Pak. Jadi sedeng. Saya suka, Pak, ngobrol sama orang yang rajin zikir tapi zikirnya nggak punya guru. Omongannya udah ngaco, Pak. Omongannya udah nggak rasional. Saya sering, Pak. Jadi ada orang ke saya cerita dia zikir setiap malam, oh la ilaha illallah sekian puluh ribu. Tapi omongannya udah mulai ini. Saya nanya, dari siapa gurunya? Dari siapa gurunya? Tuh kreatif sendiri aja. Jadi gitu, Pak. Bahkan kayak dari bahasa kayak ngaku wali gitu, Pak, ke saya itu.
Ya, ini orang pengen disebut wali mau gua nih orang ya. Iya, beda. Jadi hati-hati, Pak. Zikir juga harus ada guru ya. Ilmu tanpa guru ini bahaya. Itulah sin ma ma'nan nabi wallahu alam bisawab.